akan cari mereka. Kenapa melakukan semuanya? Demi kepentingan klien saya, Bang Egy Sujana, biar dihujat. Saya masih sabar di batas kemampuan saya untuk berdiam. Namun kalau melebihi dari batas, saya akan lakukan dan saya akan cari mereka. Kenapa mereka harus klarifikasi? Saya harus klarifikasi ke mereka. Apa haknya? Apa yang saya lakukan? Itu hak saya sebagai pembela klien. Ya udah gugat aja pra peradilan gitu loh. Kok susah restoratif justice gitu ya. Nah, artinya itu perkembangan buat hukum acara. Gitu. SP3 itu bisa keluar selain karena dua sebab itu tadi, tapi ada sebab yang lain gitu. Nah, itu yang menurut saya juga di sisi yang lain ini perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga gitu. Kita kembali ke Bang Sangaji. Bang Sangaji katanya ini adalah kewenangan penyidik, jadi sudah sesuai. Bagaimana? Iya, Pak Fikar, saya ingin garis bawahi ya. Ini KUHP yang baru yang mengatur tentang restoratif justice. Berarti Pak Fikar belum mempelajari dengan detail pasal-pasal terkait dengan ketentuan restoratif justice yang diatur dalam KUHP yang baru, Pak. Ya, saya confirm di pasal 82 di pasal 82 KUHP yang baru terhadap tindak pidana material itu yang ancaman pidananya di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice. Ada beberapa tindak pidana, Pak. Satu, tindak pidana terorisme, kemudian tindak pidana kekerasan seksual, kemudian tindak pidana menghilangkan nyawa orang, tindak pidana korupsi, termasuk juga tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice. Artinya pasal 82 sudah kunci, Pak. Ya, sudah kunci. Ini masalahnya, sebentar dulu, Pak. Sebentar. Masalahnya penetapan tersangka Bang ES dan DHL itu juga menggunakan pasal pidana umum yang ancamannya di atas 5 tahun, yaitu pasal 160 KUHP yang ancamannya 6 tahun penjara. Artinya kita tidak bisa hanya lihat pada aspek formil, tetapi juga harus kita lihat pada aspek material. Itu ketentuan hukum yang tidak boleh dilanggar, itu ketentuan hukum yang baru. Bang Sangaji, ya. Pak Fikar mau menanggapi, Bang Sangaji. Melakukan pelanggaran Sedikit ya, terhadap Pak pasal Fikar. 82 KUHP. Ini bukan persoalan pra peradilan, Pak, tetapi ini soal profesionalisme penyidik di dalam menerapkan KUHP yang baru. Apalagi ini KUHP-nya baru, Pak. Jadi harus ada pembelajaran hukum juga yang dilakukan penyidik kepada masyarakat, kepada para pencari keadilan. Jangan karena ini kepentingannya adalah Pak Jokowi, kemudian juga ini maka kemudian dilakukan tanpa melalui satu prosedur ketentuan hukum acara pidana yang benar gitu loh, Pak Fikar. Iya, udah gugat aja pra peradilan gitu loh. Kok susah-susah amat mikirnya? Anda kan pengacara gitu. Kalau ada ketidaksesuaian, gugat persoalkan secara hukum. Tidak ada kepentingan untuk pra peradilan. Tetapi kepentingan kalian adalah penegakan hukum itu harus fair, harus sesuai dengan prosedur KUHP. Buktikan gitu. Apa yang Anda ngomong itu buktikan. Bawa ke pra peradilan. Pak, sabar. Karena dia ngomong terus. Sampai di situlah ilmunya. Dia tidak memahami sesuai dengan Undang-Undang 361 yaitu Undang-Undang Peralihan. Oke, Bapak Ibu kita boleh cooling down terlebih dahulu. Ini sayangnya durasi kita habis. Sebenarnya kalau kita